Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 6 Januari 2025. Hari Senin sesudah pesta penampakan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, ajarilah kami mengimani Yesus Putramu terkasih dan mengalami daya cinta kasih-Nya yang menyehatkan jiwa raga kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semua harapan orang beriman dimurnikan dan diteguhkan dalam doa. Namun terkadang harapan-harapan yang dipelihara dalam doa tidak terwujud dalam kenyataan. Mengapa Tuhan mengabulkan doa yang satu dan mengabaikan harapan yang lain? Apakah Tuhan sudah tidak mempedulikan doa-doa kita? Bagi Rasul Yohanes, kehidupan doa yang efektif pertama-tama berkaitan dengan pengabdian,
penuh pada Allah. Bagi mereka yang sungguh berdoa, ketaatan pada kehendak Allah merupakan hal yang utama. Kehendak itu sekurang-kurangnya memuat dua hal, yaitu supaya kita percaya kepada Yesus dan hidup saling mengasihi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil pada hari ini yang baru saja kita dengar mengisahkan awal kerja Yesus di hadapan publik. Yesus kembali ke Galilea untuk memulai perjalanannya dan sekaligus menandakan bahwa pelayanan Yohanes sudah selesai. Wilayah Galilea tidak luas, namun penduduknya padat. Yesus mengawali karyanya di Galilea, Kapernaum, di daerah Zebulon dan Naftali. Dalam pewartaannya, Yesus menyerukan pertobatan kepada bangsa-bangsa yang masih diliputi kegelapan. Yesus mengundang siapa saja untuk mengalami kasih-Nya dengan cara bertobat. Pertobatan menjadi syarat utama supaya kita layak menerima kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita pun dipanggil untuk mewartakan dan membangun kerajaan Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar demi cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera di dunia. Sebagai murid-murid Yesus yang telah dibaptis, kita dipanggil untuk menjadi rasul-rasul kasih dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi sungguh dengan perbuatan yang nyata. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, seperti aku dan Bapa adalah satu dan saling mengasihi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.